Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nisrina Azahra dengan NIM 2310101158. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap studi kasus yang dosen saya telah berikan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar pengganti ujian akhir semester saya dalam mata kuliah manajemen organisasi. Di sini terlampir studi kasusnya. Kalau kalian mau baca silahkan, kalau enggak pun enggak apa-apa, karena nanti saya akan menceritakan sedikit mengenai studi kasus ini. Jadi singkatnya, ada 2 calon anggota dalam sebuah organisasi kepemimpinan di salah satu kampus. Baik, gak usah lama-lama, kita lanjut aja ke pembahasannya. Sebelum pada pembahasan hasil analisisnya, di sini saya akan membacakan studi kasus dari apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi di sebuah organisasi kemahasiswaan pada sebuah perguruan tinggi swasta Islam, terdapat 2 calon ketua yang sedang bersaing dalam pemilihan ketua umum organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi ini memiliki sekitar 250 anggota aktif yang terdiri dari berbagai jurusan. Calon A adalah seorang mahasiswa yang dikenal sangat populer di kalangan anggota karena kemampuan komunikasi dan jaringan sosialnya yang luas. Namun, calon A seringkali mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota lainnya. Ia cenderung mengandalkan otoritas pribadinya untuk memimpin. Tetapi, beberapa anggota merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, karena kemudahan dalam bergaulnya dengan siapa saja, maka calon A ini sering mengabaikan janji dengan temannya, menganggap enteng ketika berkomitmen. Di sisi lain, calon B adalah seorang mahasiswa yang lebih pendiam, namun dikenal memiliki kemampuan mendengarkan dan bekerja sama dengan baik. Calon B cenderung lebih terbuka terhadap kritik dan berusaha untuk melibatkan semua anggota dalam diskusi. Namun, beberapa anggota merasa calon B kurang tegas dan cenderung menghindari konflik yang terkadang mengarah pada ketidakjelasan arah organisasi. Setelah pemilihan, calon A terpilih menjadi ketua umum dengan suara mayoritas. Namun, beberapa minggu setelah pelantikan, beberapa anggota mulai mengeluhkan cara kepemimpinan calon A yang cenderung otoriter. Sementara yang lainnya merasa tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan penting. Pada saat yang sama terdapat beberapa anggota yang mulai merasa kecewa dan mempertanyakan efektivitas kepemimpinan calon A. Di sisi lain, calon B adalah seorang mahasiswa yang lebih pendiam, namun dikenal memiliki kemampuan mendengarkan dan bekerja sama dengan baik. Calon B cenderung lebih terbuka terhadap kritik dan berusaha untuk melibatkan semua anggota dalam diskusi. Namun, beberapa anggota merasa calon B kurang tegas dan cenderung menghindari konflik yang terkadang mengarah pada ketidakjelasan arah organisasi. Oke, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu menganalisis kepemimpinan calon A dan calon B. Kelebihan dan kekurangan calon A. Yang pertama, dalam kemampuan komunikasi. Calon A memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan populer di kalangan anggotanya. Yang kedua, kekurangan dari calon A adalah mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota lain, mengandalkan otoritas pribadi, dan sering mengabaikan janji. Kelebihan dan kekurangan pada calon B yaitu dalam kemampuan mendengarkan. Calon B memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan cenderung melibatkan semua anggota dalam diskusi. Yang kedua, kekurangannya. Calon B kurang tegas dan cenderung menghindari konflik, menyebabkan ketidakjelasan arah organisasi. Kita lanjut dalam mengidentifikasi gaya kepemimpinan calon A. Yang pertama,
Calon A cenderung otoriter karena mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota. Contohnya, pengambilan keputusan tentang acara tahunan tanpa musyawarah dengan anggota. Saya lanjut, dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Dampak yang pertama adalah kepuasan anggota yang rendah. Yang kedua, konflik internal. Yang ketiga, penurunan kinerja organisasi. Yang keempat, solusinya meningkatkan transparansi, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Solusinya untuk calon A, yang pertama ada mengembangkan kemampuan mendengarkan dan melibatkan anggota. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengelola konflik. Yang keempat, membangun tim yang solid dan profesional. Evaluasi kepemimpinan calon B. Yang pertama, adanya gaya kepemimpinan calon B efektif dalam konteks organisasi ini. Yang kedua, tantangan utamanya mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tegas. Yang ketiga, solusinya adalah mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Lanjut pada pembahasan hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kepemimpinan kolaboratif memenuhi kebutuhan anggota akan pengakuan dan kepercayaan. Yang kedua ada teori X dan Y dalam kurung Douglas McGregor, yaitu kepemimpinan otoriter cenderung memperkuat asumsi teori X atau anggota tidak termotivasi. Yang terakhir ada teori motivasi self-determination dari Edward Deci dan Richard Ryan, yaitu kepemimpinan kolaboratif meningkatkan motivasi intrinsik anggota. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Yang pertama, kompetensi kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, mengelola konflik. Yang kedua, pengembangan kemampuan mendengarkan dan melibatkan anggota. Yang ketiga, membangun tim yang solid dan profesional. Yang keempat, mengintegrasikan aspek motivasi anggota dalam pelatihan. Contoh konkretnya yang dapat kita lihat adalah dalam sebuah organisasi, mahasiswa X menerapkan kepemimpinan kolaboratif dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, kepuasan anggota meningkat, kinerja organisasi membaik. Dan terlihat jelas gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh calon A cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan otoriter. Dengan contoh kejadian, calon A selalu mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa mendengarkan pendapat anggota lainnya. Dalam kesimpulannya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis yang sudah saya buat. Kepemimpinan efektif dalam organisasi kemahasiswaan membutuhkan keseimbangan antara komunikasi, pengambilan keputusan, dan melibatkan anggota. Calon A memiliki gaya kepemimpinan otoriter yang kurang melibatkan anggotanya dan mengambil keputusan secara terburu-buru, sehingga berdampak pada kepuasan anggota yang rendah dan konflik internal. Sementara calon B memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif, yang efektif dalam meningkatkan kepuasan anggotanya dan kohesi tim. Untuk meningkatkan kinerja, calon A perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan dan transparansi. Sedangkan calon B
perlu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tegas dengan menerapkan kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif. Organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan motivasi anggota. Dan menurut saya, untuk jangka panjangnya, mana yang lebih baik antara calon A dan calon B. Dan saya yakin kepemimpinan calon B seiring berjalannya waktu, dia akan bisa belajar lebih tegas lagi dalam mengambil keputusan. Saya akan memilih calon B karena dari awal ketua calon B adalah pribadi yang sudah bisa mendengarkan semua anggotanya, semua pendapat anggotanya dalam memenuhi satu tujuan yang mereka buat dalam satu event besar misalnya. Sekian itu tadi, mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada yang ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.